Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar? Semua pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat jajanan tradisional, ketan serundeng. Nah, bagaimana cara membuatnya? Apa itu ketan serundeng? Ikutin terus ya. Ayo kita mulai, jangan di skip videonya hingga selesainya nanti. Untuk membuat ketan serundeng, saya sudah sediakan 1 kg beras ketan. Dan ini sudah direndam 3 jam ya teman semua, supaya nanti setelah dikukus jadinya itu empuk pulen seperti itu ya. Dan sudah dicuci, sudah direndam, sudah siap untuk dikukus. Sekarang ketannya saya akan kukus dulu ya teman semua. Ini airnya sudah mendidih, saya masukkan dulu semua ke dalam dandangnya. Saya ratakan dulu ya. Ini ditunggu 25 menit ke depan ya teman semua, sampai siap di aron ketannya ini ya. Saya tutup dulu dandangnya. Sudah 25 menit, saya buka dulu ya, tutup dandangnya. Nah, ini ketannya bisa dilihat ya, sudah seperti ini, sudah matang, ini siap untuk diaron ya. Saya matikan saja dulu apinya karena saya akan angkat semua ketannya ini ya ke dalam satu wadah yang lain. Sekarang saya akan tambahkan santan ya ke dalam ketan yang sudah dikukus tadi. Ini saya menggunakan santan kental instan yang 200 ml. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya saja ya, kira-kira. Nah, setelah ini saya akan aduk sampai merata ya teman semua. Ini namanya saya menggunakan sistem aron ya teman semua. Jadi ketannya ini tidak perlu direbus di atas api, ini harus atau dimatikan saja boleh ya, taruh di atas kompor boleh, tapi tanpa api ya. Namanya sistem aron. Nah, ini sudah cukup, sudah merata. Saya akan kukus lagi ya. Nah, sekarang ketannya saya kukus lagi ya. Ini air di dandangnya ini sudah mendidih ya. Ini sudah masuk semua ya ketannya. Ini sambil saya ratakan di permukaan ketannya ini. Saya tambahkan daun pandan ya. Ini untuk menambah aroma wangi dari ketannya ini. Saya tutup dulu dandangnya, ditunggu 25 menit ke depan ya. Sudah 25 menit, saya buka dulu ya, tutup dandangnya. Aroma ketannya gurih banget teman semua. Saya matikan dulu apinya ya. Nah, ketannya pulen banget ini teman semua, bisa dilihat ya. Sekarang saya akan membuat serundengnya ya teman semua. Ini sudah ada kelapa parut 500 gram atau dari 1 butir kelapa. Nah, kalau membuat serundeng, pilih kelapa yang setengah tua ya teman semua. Jangan terlalu muda atau terlalu tua, supaya jadinya itu nanti bagus dan diparut memanjang. Ya, jadi supaya jadi serundengnya juga cantik gitu ya teman semua. Kita haluskan dulu ya bumbu untuk membuat serundeng kelapanya ini. Ada 4 macam: bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai merah yang besar. Saya tambahkan sedikit air ya teman semua untuk membantu kerja blendernya ini. Sedikit saja, airnya secukupnya ya. Sekarang saya akan mulai membuat serundeng kelapa ya. Ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi saya masukkan.
Ini saya tambahkan ada daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya ya, daun salam, serai geprek, dan lengkuas yang sudah digeprek. Saya masukkan sambil diaduk-aduk. Saya tambahkan kaldu jamur dan garam. Garamnya saya sisakan sedikit dulu supaya tidak keasinan, kalau kurang bisa ditambahkan. Ini ada gula pasir, kemudian gula merah, dan ini ketumbar bubuk ya teman semua. Kemudian untuk bumbu serundeng ini tidak perlu menggunakan minyak goreng ya teman semua. Waktu memblender bumbunya tadi kan menggunakan air, jadi supaya airnya ini susut dulu ya, dan bumbunya ini tanak gitu ya sampai matang dulu, baru nanti saya akan tambahkan sedikit lagi air. Ini sampai matang dulu ya. Nah, ini bumbunya sudah matang ya, sudah tidak ada kandungan airnya karena waktu blender tadi kan menggunakan air ya. Nah, ini saya akan tambahkan sedikit air. Ini tujuannya untuk supaya bumbunya ini larut semua, memudahkan untuk kelapanya ini terbaluri semua dengan bumbu ini ya. Saya masukkan kelapanya ini, saya masukkan semua ya. Kemudian diratakan ya sampai merata. Ini apinya kecil saja ya teman semua. Jadi selama membuat serundeng ini apinya kecil saja, jangan dibuat besar nanti supaya tidak gosong. Kalau api besar ini mudah gosong. Memang harus telaten ya untuk membuat serundeng ini. Jadi sampai matang diaduk terus, tidak bisa ditinggal, supaya matangnya nanti itu cantik, merata, matang sempurna ya. Ya, ini mesti perlu diaduk-aduk terus ya teman semua. Ini masih lama untuk matangnya karena ini masih berat ya waktu diaduk. Nanti kalau sudah matang itu ringan banget untuk diaduknya ya kelapanya ini, karena ini masih basah jadi agak berat. Jangan lupa apinya terus kecil ya, jangan dibesarkan. Sampai matang apinya harus kecil. Dan ini daun-daun serai, daun salam ini saya akan angkat dulu semua ya teman semua, karena ini aromanya sudah terserap oleh kelapanya ini. Ini sudah nggak dipakai lagi, saya angkat saja sambil saya aduk-aduk. Serundengnya ini sudah matang ya teman semua, bisa dilihat seperti ini tampilannya. Ini adukannya sudah ringan seperti yang saya bilang tadi. Kalau belum matang masih basah itu terasa berat. Nah, bisa seperti ini. Ini sudah matang, saya matikan dulu ya apinya. Masih tetap saya aduk-aduk lagi karena wajannya masih panas. Nah, ini kondisi serundengnya ini sudah agak dingin. Saya akan tambahkan gula pasir ya teman semua. Ini yang sudah saya tekan-tekan sedikit supaya agak sedikit hancur. Ini dengan tujuan supaya nanti pada waktu dimakan terasa gigitannya, terasa ada keras-keras gula pasir gitu ya. Memang cirinya untuk ketan serundeng ini seperti ini. Saya masukkan semua, kemudian saya aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, sekarang ketannya ini akan saya bentuk-bentuk ya, saya buat bulatan saja. Untuk bentuknya ini juga sesuai selera ya teman semua, tidak harus bulat. Kalau teman semua punya cetakan model apapun boleh saja. Nah, setelah dibuat bentuk bulat seperti ini, di atasnya ini akan saya beri taburan serundeng ya teman semua. Kalau teman-teman mau membuat tidak di atasnya saja, semua diguling-gulingkan di serundeng ini boleh ya, jadi full kelihatan serundengnya. Kalau ini saya bagian atas saja. Jajanan tradisional ketan serundeng sudah jadi ya teman semua. Ini perpaduan serundeng dengan ketan ini cocok banget dan membuat rasanya sangat enak.
Teman-teman semua selamat mencoba untuk membuatnya sendiri di rumah. Dan ini bisa dinikmati bersama keluarga, sangat rame, sangat asik ya. Jangan lupa untuk share dengan teman yang lainnya. Like dan komennya pasti saya tunggu. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!